Kasus dari Saseng ini emang agak rumit ya. Untuk 24 jam sehari kalian diikutin ke sana ke situ. Ngeri juga. Nggak bisa bayangin sih. Annyeonghaseyo Chungudul, Yusol Kim Inida. Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem nih, keep fighting, don't give up. Now for this time, aku akan mengabarkan berita-berita terhangat seputar dunia perkepopan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. So supaya kalian gak ketinggalan tentang informasi terupdate seputar dunia perkepopan yang lagi hangat dan juga panas ini, langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, dan jangan lupa juga nih buat like and comment serta share juga video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman K-popers sekalian yang lain. Follow juga sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusolkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusolkim2. Gamsahamnida Cingedul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Baik, untuk berita pertama kita mulai dulu dari seorang legendaris yaitu Paul McCartney dari The Beatles yang mengaku bahwa dia suka menonton BTS. Paul McCartney dari The Beatles yang legendaris telah menyebutkan BTS dalam podcast Apple baru-baru ini. Jadi beberapa media telah melabeli BTS sebagai The Beatles of the 21st century. Jadi ada seorang pewawancara selama podcast menanyakan pertanyaan tentang BTS. Interviewer menanyakan di sini apakah beliau mendengarkan seseorang hari ini, apakah ada artis, boy band atau grup yang ia dengarkan. Dan Paul di sini berkata bahwa baginya ini bukan karena musik. Ini untuk fans mereka. Melihat beberapa anak muda melalui apa yang kami alami, BTS, orang Korea, saya suka menonton mereka. Melihat apa yang terjadi, saya pikir mereka bagus. Saya tidak bisa menyanyikan salah satu lagu mereka, tapi saya suka mereka. BTS telah bereaksi terhadap orang-orang yang membandingkan mereka dengan The Beatles dalam penghargaan inovator tahunan ke-10 Wall Street Journal baru-baru ini, di mana mereka dinobatkan sebagai inovator musik tahun 2020. Dalam pidatonya, RM berkata bahwa mereka tidak pernah seperti The Beatles atau bahkan seperti lebih dari The Beatles. Mereka adalah 7 anak normal yang suka dengan musik dan juga pertunjukan, yang memiliki mimpi untuk memberikan harapan dan cinta serta energi dan inspirasi positif kepada orang-orang di dunia. Sedangkan Jin berkata, wow, The Beatles bahkan dibandingkan dengan grup legendaris adalah kehormatan besar. BTS adalah grup yang saat ini berusia 7 tahun dengan 7 orang member. Tidak diragukan lagi, mereka adalah salah satu artis terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Meskipun mereka benar-benar berbeda dari The Beatles, mereka adalah favorit media dan membuat penggemar menjadi heboh karenanya, mirip dengan Beatlemania pada tahun 1960-an. Bahkan dengan lagu non-Inggris mereka dan hanya memiliki satu penutur yang menggunakan bahasa Inggris dengan penolakan mereka untuk dibatasi oleh genre. Mereka adalah bukti nyata bahwa musik memang melampaui bahasa dan juga budaya. Dikenal karena lirik dan nilai yang mereka pegang dalam musik mereka, termasuk pertunjukan dance yang fenomenal. Mereka telah menguasai industri K-pop dan industri hiburan dunia cukup lama di masa yang sekarang ini. Untuk waktu yang lama, grup K-pop tidak menawarkan banyak realisme seperti BTS. Dari tahun 2009 hingga 2015, mereka bernyanyi tentang cinta, kesedihan, persahabatan, dan juga emosi. Namun BTS telah berbicara tentang kesulitan dan perjuangan dalam hidup yang beresonasi dengan kaum muda, ungkap Tamar Herman, seorang kolumnis di Billboard. Wow, amazing banget buat BTS atas pengakuannya. Jadi banyak banget yang mengakui BTS emang ya. Nggak cuma di Korea doang, nggak cuma bagi para ARMY doang, tapi juga udah di seluruh dunia itu mengakui tentang BTS. Jadi aku berharap bahwa kedepannya BTS ini akan lebih maju lagi, lebih naik lagi namanya, dan menciptakan karya-karya yang menunjukkan kepada dunia bahwa dunia K-pop itu memanglah indah. Aku harap suatu saat nanti banyak ya yang jadi ARMY dan juga banyak yang jadi K-popers dikarenakan BTS. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datangnya dari TXT. Beritanya agak kurang mengenakan. Jadi baru-baru ini TXT lagi menunggu hasil tes COVID-19 usai salah satu anggota EBS, Bonnie Honey, dikonfirmasi positif COVID-19. Anggota variety show EBS, Bonnie Honey, telah dikonfirmasi terpapar dan TXT yang baru-baru ini berpartisipasi dalam rekaman akan menjalani tes COVID-19. Menurut petugas penyiaran pada tanggal 25 November yang lalu, anggota EBS Bonnie Honey dipastikan terkena COVID-19 pada tanggal 24 November. Sebagai tanggapan, EBS meminta para pemeran dan juga anggota staf yang berpartisipasi dalam rekaman untuk memeriksakan diri dan melakukan isolasi mandiri. TXT yang tampil di Bonnie Honey yang disiarkan langsung pada tanggal 19 November juga melakukan tes di sebuah rumah sakit di Seoul
Seoul hari ini pada tanggal 25 November. Big Cat Entertainment berkata bahwa mereka tidak menerima permintaan pemeriksaan resmi dari otoritas karantina, tetapi mereka melakukan pemeriksaan COVID-19 pagi ini jika ada kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi. Tim Humas ABS yakin bahwa hasil uji COVID-19 terhadap bintang Bonihani akan dirilis pada tanggal 26 November. Berdasarkan hasil uji COVID-19, mereka akan mengambil tindakan sesuai dengan manual. Kita harapkan semoga para member TXT dan juga para staff ataupun orang yang ikut dalam program Bonihani lainnya itu tidak terpapar COVID-19. Kita harapkan semoga mereka sehat dan semuanya negatif ya, harus negatif. Pokoknya jangan ada yang positif. Pasti para moa saat ini lagi was-was banget menunggu hasilnya seperti apa. Kita harapkan semoga hasilnya negatif. Oke, tetap tenang, oke, relax, berdoa, pray. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu berita tentang JYP Entertainment yang bergabung dengan Listen Dear You Bubble milik SM Entertainment. Bubble sendiri adalah aplikasi layanan berbayar dari Dear You yang memungkinkan penggemar untuk mengirim pesan langsung kepada artis, dan artis dapat mengirimkan pesan kepada penggemar termasuk konten seperti foto, video, dan juga audio. Dear You Bubble ini merupakan platform berbayar milik SM Entertainment, dan platform ini sebelumnya juga dibuka untuk artis FNC Entertainment dan juga Jellyfish Entertainment. Bubble for JYP Nation akan diluncurkan pada 25 November pukul 6 PM waktu Korea Selatan, dan artis pertama yang bergabung adalah 2PM dan juga Stray Kids. Wow, congratulations ya, akhirnya gitu ya, ada juga aplikasi yang memungkinkan para JYP Stan untuk berkomunikasi dengan idolanya. Siapa nih dari kalian para JYP Stan yang sangat senang banget dengan hal ini? Komen di bawah ya. Jadi emang sih fenomena aplikasi penggemar seperti ini lagi marak banget. Setahu aku udah ada berapa ya, ada 3 kalau nggak salah ya, Weverse, Listen, sama Universe. 3 aplikasi ini yang paling aku kenal. Mungkin ada yang bisa nambahin lagi aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh penggemar untuk dapat berkomunikasi dengan idolanya. Silahkan komen di bawah ya. Dan yang udah pakai Listen atau Dear You Bubble, gimana nih kesannya pakai itu? Soalnya aku sendiri nggak pakai nih guys. Jadi pengen tahu nih kalian pas pakai aplikasinya gimana sih? Enak nggak? Enjoy nggak? Apa sih yang kalian dapetin? Nanti bagi-bagi ya dengan cara komen di bawah. Kayaknya banyak banget nih dari teman-teman kita yang belum tahu tentang hal itu. Jadi jangan pelit ya untuk berbagi pengalamannya kepada teman-teman yang lain. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu tentang Lee Kwang Lin yang akhirnya angkat suara mengenai kontroversi yang baru-baru ini telah dibeberkan oleh fansite-nya, yang mana fansite tersebut menyebutkan bahwa Lee Kwang Lin tengah berkencan. Mantan member dari One One, Lee Kwang Lin telah membantah rumor kencannya dan sekali lagi meminta maaf atas kontroversi dirinya. Yang Lee Kwang Lin sendiri telah menuai kontroversi setelah terlihat merokok dan meludah di jalan, dan meskipun sudah meminta maaf, salah satu fansite idol tersebut tidak dapat menahan untuk bertanya apakah ia memiliki hubungan spesial dengan seseorang. Pada tanggal 25 November, Kwang Lin mengungkapkan bahwa ia meminta maaf karena telah menyakiti semua orang yang mencintainya. Itu adalah hal yang salah untuk dilakukan, bahkan jika itu terjadi di suatu tempat yang ia pikir tidak dapat terlihat. Mengenai rumor kencannya, Lee Kwang Lin menyatakan bahwa jika ia memiliki kabar baik untuk diberitahu kepada kalian tentang kehidupan pribadinya, kalianlah akan menjadi orang yang paling pertama untuk diberitahu tentang hal tersebut. Ia berada pada tahap di mana dia harus fokus pada pekerjaannya untuk sekarang ini. Jadi sudah clear ya guys, udah fix bahwa Lee Kwang Lin ini tidak berkencan. Kalau dia berkencan, dia akan langsung mengabarkannya kepada kalian semua. So, sekarang tenang ya, udah tahu jawabannya seperti apa. Lee Kwang Lin tidak berkencan. Dan sekarang kita akan masuk ke berita tentang aespa, yang mana baru-baru ini Timo Helgrat telah mengupdate Instagram story terkait plagiarisme musik video dari aespa yang Black Mamba. Timo Helgrat baru saja mengupdate sebuah postingan mengenai plagiarisme pada musik video milik aespa. Ia menuliskan bahwa, "Halo penggemar K-pop, saya ingin membuat cerita ini untuk memperjelas diskusi baru-baru ini di banyak situs. Sutradara video klip aespa dan saya telah melakukan kontak dan kami berdua memahami proses kreatif satu sama lain. Saya mendukung para gadis dan saya berharap yang terbaik bagi mereka dengan debut mereka." Sebelumnya, SM Entertainment berhadapan dengan tudingan plagiat jelang debut dari aespa. Tudingan plagiat tersebut muncul setelah merilis teaser video musik untuk Black Mamba pada Minggu 15 November yang lalu. Video berdurasi 38 detik tersebut penuh dengan warna-warni neon yang menampilkan keempat member aespa yang sama seperti foto teaser member yang telah dirilis oleh agensi beberapa waktu sebelumnya. Video tersebut juga menampilkan adegan-adegan menarik seperti ular hitam yang berada di dalam subway. Tak lama setelah merilis teaser tersebut, banyak pihak merasa teaser tersebut meniru banyak hal. Salah satunya adalah karya seniman asal Jerman, Timo Helgrat, seperti
dilansir dari Deku, Timo Helgert mengunggah beberapa kemiripan dari video teaser aespa dan juga karyanya. Tapi intinya sekarang permasalahannya sudah fix. Yang punya karya sudah menyatakan bahwa tidak ada permasalahan lagi. Dia telah menyelesaikan permasalahan ini dengan sutradara dari video Black Mamba sendiri. So buat kita sebagai netizen udahlah ya, jangan diperkeruh lagi masalahnya. YDMin adalah apapun cara mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini. Intinya adalah permasalahannya sudah selesai. Mau mereka pakai cara ini kayak mau pakai cara itu kayak, yang penting mereka telah menyelesaikannya dengan baik-baik. Yang punya juga tidak keberatan lagi, tidak memperpanjang masalahnya lagi. So kita sebagai penggemar atau kita sebagai netizen mau memperpanjang masalah ini karena apa gitu ya, tolong dicari tahu dulu apa penyebab kita harus memperpanjangnya. Yang punya aja udah clear, fine, oke. Jadi kita leave aja, oke. Dan terlepas dari hal yang buruk tadi, aespa ini membuktikan bahwa mereka ini adalah girl group rookie monster. Karena baru-baru ini mereka diberitakan menjadi girl group rookie tahun 2020 pertama yang debut di chart Billboard Global 200 dan juga Excel.US. Billboard sendiri telah merilis peringkat terbaru chart mereka untuk edisi 25 November dan girl group rookie SM Entertainment yaitu aespa berhasil debut di chart Billboard. Single Black Mamba debut di posisi 138 di chart Billboard Global 200 dan posisi ke-100 di Excel.US. Dengan ini aespa menjadi girl group rookie pertama di tahun ini yang debut di dua chart tersebut. Kini aespa bergabung dengan Blackpink, ITZY, Twice dan G-Idol sebagai girl group K-pop yang memasuki dua chart Billboard Global yakni 200 dan Excel.US. Selain di dua chart tersebut, Black Mamba juga menempati posisi kelima di chart World Digital Song Sales. Chart Billboard Global 200 and Excel.US memberi peringkat lagu berdasarkan data penjualan dan streaming yang dikumpulkan oleh Nielsen Music (MRC). Data dari lebih 200 wilayah. Global 200 juga memberi peringkat lagu paling populer secara internasional, sedangkan Global Excel.US memberi peringkat berdasarkan data dari berbagai negara kecuali Amerika Serikat. Wah, congratulations buat aespa, terus maju, jangan dengarkan haters. Pokoknya aespa di next comeback itu harus lebih wow lagi, karena aku juga salah satu pengikut aespa gitu ya. Yang buat aku suka sama aespa sih cuma satu gitu ya. Cuma satu yang buat aku suka sama aespa. Coba tebak apa? Teorinya, itu aja sih. Jujur aku ngikutin aespa karena teorinya itu emang menarik banget. Aku emang pengikut grup-grup yang memiliki teori-teori yang menarik untuk diikutin. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu berita tentang tuntutan yang diajukan oleh Nichkhun 2PM untuk penguntitnya atau Sasaeng-fansnya itu resmi ditolak oleh pengadilan Seoul. Jadi menurut laporan media pada 24 November, pengadilan distrik pusat Seoul menolak permintaan Nichkhun 2PM yang diketahui meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah penahanan terhadap wanita yang telah menguntitnya. Pengadilan menolak permintaan Nichkhun dengan mengatakan bahwa wanita itu selama diinterogasi menyebutkan bahwa dia tidak lagi bermaksud untuk menguntit Nichkhun karena tidak ada bukti yang diajukan bahwa wanita tersebut telah melakukan tindakan yang sama selama 3 bulan terakhir. Sulit untuk mengatakan bahwa ada kemungkinan baginya untuk mengulangi perilaku yang sama di masa yang mendatang. Pengadilan juga menambahkan bahwa namun jika wanita tersebut menghubungi atau mendekati Nichkhun yang bertentangan dengan keinginannya, dia dapat mencari disposisi sementara yang terpisah jika penguntit mengganggu hidupnya sekali lagi. Pada bulan Juli, Nichkhun mengajukan gugatan perdata terhadap seorang wanita dan meminta untuk melarang wanita tersebut menghubunginya melalui panggilan telepon dan juga pesan teks. Dia meminta pengadilan mengeluarkan denda 2 juta Korea won jika wanita itu mendekatinya atau menghubunginya kembali. Pada saat pengaduan tersebut, JYP Entertainment mengatakan dalam sebuah wawancara telepon dengan News One bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengajukan pengaduan terhadap penguntit. Itu juga, mereka sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan tegas tanpa belas kasihan. Artis yang bersangkutan juga terus-menerus berada di bawah tekanan mental dan tingkat penguntitan yang serius. Dan pada bulan Januari yang lalu, JYP Entertainment juga menyebutkan bahwa mereka mengumpulkan bukti penguntitan. Mereka menyatakan bahwa mereka terus mengumpulkan bukti dampak negatif yang disebabkan kepada artis untuk mengajukan pengaduan. Investigasi sedang dilakukan di dalam negeri dan luar negeri juga. Mereka telah memberitahu individu bahwa tindakan hukum akan segera diambil. Namun sudah dikonfirmasi bahwa dia tidak menghentikan perilakunya yang bermasalah. Wah, kasus dari Sasaeng ini emang agak rumit ya untuk dijatuhi hukuman, emang agak berat gitu, harus banyak buktinya juga gitu.
Ya kita harap semoga dari hal ini Nichkhun tidak diganggu lagi oleh para Sasaeng fans. Dan juga kepada artis-artis yang lain semoga dijauhkan dari Sasaeng fans. Karena secara nggak langsung ya kalau kita diikutin terus menerus itu kayak diteror guys. Dan kalau kalian berada di posisi para idol itu pasti juga merasa tertekan gitu. Bayangin 24 jam sehari kalian diikutin kesana ke situ. Enak nggak sih? Jadi risih banget gitu ya. Kayak nggak punya ruang privacy gitu. Ngeri juga. Nggak bisa bayangin sih. Dan ini adalah berita yang terakhir dan juga sedang lagi panas banget diperbincangkan, yaitu tentang anggota dari grup idol yang populer ditemukan telah berjudi secara ilegal di Korea. Jadi September lalu anggota grup idol yang populer dilaporkan sedang dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian karena tengah berjudi di luar negeri. Dan baru-baru ini salah satunya diketahui telah mengakses situs judi ilegal dan bahkan berjudi secara online. Situs perjudian semacam itu juga dioperasikan menggunakan metode avatar, di mana individu akan berjudi atas nama penjudi internet. Terungkap ribuan orang termasuk aktor dan anggota geng telah menggunakan situs tersebut secara ilegal. Dua anggota grup idol Korea yang populer di Jepang diinterogasi oleh polisi pada September lalu karena diduga berjudi jutaan won Korea di Filipina. Terungkap melalui penyelidikan polisi bahwa salah satu anggota bahkan berjudi di Korea menggunakan metode perjudian secara online. Situs perjudian online menggunakan metode di mana meja judi di kasino Filipina disiarkan langsung melalui internet, di mana seorang pemain lokal akan bermain atas nama penjudi yang tinggal di Korea. Mereka akan menunjuk seseorang, yaitu avatar, sehingga individu yang tinggal di Korea dapat mengontrol semua taruhan melalui avatar tersebut. Ribuan orang juga berbondong-bondong ke situs judi terpencil itu karena ini memungkinkan mereka tinggal di Korea tanpa harus mengeluarkan uang untuk tiket pesawat dan berpergian ke luar negeri. Terungkap nama-nama anggota grup idol, aktor terkenal, bahkan anggota geng pun termasuk dalam pengguna situs judi online yang sudah beroperasi selama kurang lebih 4 tahun tersebut. Polisi juga mengungkapkan bahwa keempat operator situs tersebut adalah orang Korea. Mereka menarik pengguna Korea ke situs tersebut, tetapi memiliki server yang berlokasi di luar negeri. Juga dipastikan bahwa mereka menggunakan rekening bank palsu agar tidak terlacak. Di antara para pengguna, anggota grup idol tersebut mempertaruhkan total 50 juta won di Filipina melalui situs web tersebut. Polisi saat ini sedang menyelidiki lebih lanjut untuk melihat apakah ada lebih banyak selebriti yang menggunakan nama samaran untuk menyembunyikan nama mereka dan berjudi di situs tersebut. Intinya guys, yang namanya judi itu nggak baik dan harus dijauhi ya. Ya apapun itulah, kita harap semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dari permasalahan ini para selebriti dan juga idol yang turut nih berjudi itu dapat diberikan hidayah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga mereka tidak berjudi kembali, karena berjudi itu tidak baik untuk masa depan ya. Oke guys, berita tentang perjudian dari artis tadi itu menutup perjumpaan kita di video berita kali ini. Saksikan update berita seputar dunia per-K-popan yang lebih panas lagi di next time. I'm Yusul K pamit, dan mungkin ada kesalahan informasi silahkan koreksi aku di bawah. Dan mungkin ada kesalahan baik dalam ucapan, mungkin ya sikap tindakan aku mungkin yang menjengkelkan kalian. I'm so sorry atas semua itu, nggak disengaja guys, serius. See you next time, annyeong. Gamsahamnida, 친구들. annyeong.